仲有一件啊，呢件都係佢簽㗎，唔好意思，麻煩你。葉總，你冇事咗就冇得反悔㗎啦。你唔明啦，我呢一啲 Wanita ini bernama Katrina. Katrina merupakan seorang CEO di salah satu perusahaan. Katrina seorang wanita yang tegas dan perfeksionis. Di awal film, Catherine memergoki tunangannya yang sedang selingkuh. Sebelumnya Catherine sudah memantau tunangannya ini melalui CCTV. Dari pantauannya, tunangannya selalu memberikan kode kepada selingkuhannya dengan menggunakan kertas warna kuning. Semenjak saat itu Katrina tidak suka dengan warna kuning dan menyuruh asistennya untuk menyingkirkan semua yang berwarna kuning di perusahaan itu. Di sisi lain diperlihatkan seorang pria. Pria ini bernama Xian Bo. Ia bekerja sebagai kurir paket. Xian Bo sangatlah rajin bekerja karena ia harus mengumpulkan uang yang banyak untuk biaya operasi keponakannya yang mengalami sakit pada telinganya. Kembali lagi ke Katrina. Katrina yang sedang galau karena ulah tunangannya memilih untuk memutuskan hubungan padahal sebentar lagi mereka akan menikah. Katrina lalu menghubungi sahabatnya yang bernama Sofia. Sofia kini tinggal di Paris bersama anak dan suaminya. Di sini Katrina curhat tentang tunangannya yang selingkuh dan mulai saat ini dia tidak akan berhubungan lagi dengan pria manapun dan tidak akan menikah. Namun Sofia menasehati Katrina kalau suatu saat nanti dirinya pasti akan menemukan pria yang cocok. Keesokan harinya Katrina menceritakan keinginannya untuk mempunyai anak kepada asistennya, namun tidak dengan cara menikah tetapi melalui program bayi tabung. Lalu Katrina menyuruh asistennya untuk mencari pria untuk mendonorkan spermanya. Tentunya pria itu harus sehat dan sesuai dengan kriterianya. Katrina memberitahu asistennya agar merahasiakan rencananya tersebut. Kemudian si asisten membuka lowongan pekerjaan sebagai kedok agar rencananya dapat berjalan lancar. Satu persatu pria berdatangan untuk melakukan wawancara, namun sayangnya tidak ada satu pria pun yang memenuhi kriterianya. Di sisi lain, Xian Bo yang sedang mengirim paket ke perusahaan itu tak sengaja melihat papan informasi kalau saat ini perusahaan sedang membutuhkan lowongan pekerjaan ditambah lagi dengan gaji yang sangat besar. Boris yang melihat itu langsung tergiur dikarenakan ia sedang membutuhkan uang yang banyak untuk biaya operasi keponakannya. Singkat cerita, Xian Bo pun melakukan interview dan setelah melakukan beberapa rangkaian tes akhirnya Xian Bo pun diterima dan mendapatkan kontrak dari perusahaannya. Xian Bo pun tanpa membaca terlebih dulu isi kontrak itu, Xian Bo pun langsung menandatanganinya. Xian Bo pun tidak tahu apa yang harus dikerjakan karena yang terpenting baginya adalah uang. Si asisten pun menjelaskan kalau dirinya akan menjadi asisten Katrina menggantikan dirinya. Di hari pertama kerja Xian Bo yang harus menjemput Katrina di rumahnya sedikit telat, Katrina pun memberitahu Xian Bo kalau dirinya harus membiasakan diri dan segera beradaptasi dengan pekerjaan barunya kalau tidak dia akan memecatnya. Di kantor pun Xian Bo juga nampak banyak kesalahan dalam bekerja. Karena besok Katrina akan bertemu dengan tamu penting, Katrina menasehati Xian Bo agar besok dirinya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan tidak terlambat. Keesokan harinya saat mengantar Katrina untuk menemui tamu penting di jalan yang dilalui terjadi macet. Xian Bo lalu memilih jalan lain walaupun jauh tapi jalannya lancar. Tapi yang terjadi di jalan itu macet juga. Katrina pun marah. Tapi ternyata Xian Bo sudah menyiapkan sepeda yang diantarkan temannya agar Katrina tidak terlambat untuk menemui tamu penting itu. Tanpa persetujuan Xian Bo menyuruhnya naik sepeda itu. Katrina pun sebenarnya ingin marah namun tidak sempat karena harus terpontang-panting saat menaiki sepeda itu. Sesampainya di sana, tamu penting itu melihat Katrina yang datang memakai sepeda. Di sini dia memuji Katrina kalau seorang CEO seperti dirinya mau berpergian menaiki sepeda, dan juga mengagumi sepeda tua milik Xian Bo itu. Tanpa rapat, tamu penting itu langsung menerima kerja sama dengan Katrina. Singkat cerita, Xian Bo kini sedang berada di rumah sakit. Xian Bo disuruh untuk mengeluarkan spermanya. Di sini Xian Bo mengira hanya untuk mengetes kesehatannya saja. Saat sedang ingin mengeluarkan spermanya dengan menonton video dewasa, tiba-tiba video itu rusak sehingga Xian Bo tidak dapat mengeluarkan spermanya.
Keesokan harinya mereka bertiga berkumpul. Si asisten wanita menjelaskan ke Xianbo kalau Katrina sebenarnya tidak membutuhkan asisten baru melainkan hanya membutuhkan sperma miliknya untuk program bayi tabung. Mendengar hal itu Xianbo kesal dan menuduh Katrina wanita gila, dan Xianbo pun langsung pergi. Namun sebelum pergi Katrina menawarkan kalau dirinya masih bisa menjadi asistennya dan menawarkan gaji yang besar, tetapi jika Xianbo menolak dirinya akan terkena denda sesuai perjanjian di dalam kontrak. Mendengar gaji yang sangat besar Xianbo pun mau bekerja dengannya pagi. Beberapa hari kemudian Xianbo minum minuman dan memakan makanan yang tidak sehat. Katrina yang mengetahui itu lalu menghampirinya dan memesan makanan dan minuman yang sama. Di sini Xianbo tak enak hati dan malu karena perjanjian di dalam kontrak dirinya harus menjaga kesehatan dan menjaga pola makan. Namun tak lama kemudian si asisten wanita datang dengan membawa petugas medis. Di sini Xianbo dipaksa untuk ikut dengannya. Ternyata tujuannya untuk mengeluarkan alkohol dan kandungan racun yang ada di dalam tubuh Xianbo. Keesokan paginya saat Xianbo sedang menunggu Katrina, tiba-tiba Katrina didatangi mantan tunangannya untuk mengajaknya balikan. Di sini Katrina menjelaskan kalau dirinya sudah tidak tertarik lagi dengan dirinya dan pria manapun. Namun mantannya itu terus memaksanya hingga terjadi kegaduhan. Namun di saat itu juga Xianbo datang dan menturuh mantannya itu pergi. Singkat cerita, pada suatu malam Xianbo diajak Katrina ke rumahnya sambil minum amer. Katrina bertanya kepada Xianbo kenapa dirinya begitu ambisius untuk mendapatkan uang. Di sini Xianbo bercerita kalau uang itu tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk biaya operasi keponakannya. Karena ayah dari anak itu sudah meninggal, jadi anak itu sekarang menjadi tanggung jawabnya. Tak disangka mereka berdua terlalu banyak meminum amer hingga teler sampai akhirnya mereka berdua pun tertidur bersama sampai pagi. Beberapa hari kemudian Katrina mengajak Xianbo ke Paris untuk menjalankan program bayi tabung yang selama ini sudah ia rencanakan. Di Paris Katrina langsung menemui Sophia, sahabatnya itu. Di saat mengobrol berdua, Sophia berkata kalau mereka berdua saling mencintai dan menyarankan Katrina untuk membatalkan program bayi tabung itu dan menyuruh Katrina menikah saja dengan Xianbo. Namun di sini Katrina membantahnya dan menjelaskan kalau dirinya tidak menyukai Xianbo. Singkat cerita, program bayi tabung pun dijalankan. Pada malam harinya Katrina Tang sedang sendiri didatangi Xianbo. Di sini Xianbo bercerita kalau dirinya ingin menjadi seorang ayah dan tidak sanggup kalau dia harus dipisahkan dengan darah dagingnya sendiri. Namun di sini Katrina menjawab kalau dirinya harus ikhlas dan harus menerima perjanjian yang sudah tertulis dalam kontrak. Katrina juga meminta saran ke Xianbo bagaimana jika suatu saat nanti anaknya menanyakan ayahnya. Kemudian Xianbo bercerita kalau suatu hari ada orang yang sedang melakukan terjun patung, namun salah satu dari orang itu takut untuk melompat dari pesawat sehingga orang itu pun pingsan dan terjatuh. Melihat itu orang lainnya mencoba untuk menolongnya, setelah menangkap orang itu dan menarik parasutnya. Namun saat itu juga orang itu malah ketendang di bagian mukanya hingga tak sadarkan diri sampai akhirnya orang itu tewas karena terjatuh tanpa menggunakan parasut. Xianbo menyarankan Katrina untuk menggunakan cerita itu jika suatu saat nanti anaknya menanyakan. Pada suatu malam Sophia mengadakan pesta. Ternyata pesta itu dibuat untuk Katrina dan Xianbo karena program bayi tabung mereka telah berhasil. Di sini Xianbo dan Katrina pun nampak senang sampai-sampai mereka pun berpelukan. Di sini Xianbo juga mengatakan kalau dirinya benar-benar mencintainya dan ingin hidup bersamanya. Namun di sini Katrina menolaknya dan pergi begitu saja meninggalkan Xianbo. Kemudian Sophia menghampiri Katrina, dia menyarankan agar Katrina menikah saja dengan Xianbo. Lagi pula Xianbo orangnya juga baik, ditambah lagi mereka saling mencintai. Namun Katrina menolaknya dan akan tetap pada komitmen awal untuk tetap tidak menikah. Kemudian besok harinya Katrina menyuruh Xianbo untuk kembali pulang dan menyudahi hubungan ini. Mendengar hal itu Xianbo sangat kecewa karena dirinya sangat ingin hidup bersamanya. Keesokan paginya Xianbo mendatangi Katrina untuk mendapat penjelasan. Namun Katrina tetap cuek dan tidak menanggapi Xianbo. Lalu Xianbo pun akhirnya kembali ke Hong Kong. Hari demi hari berganti, sudah beberapa bulan mereka sudah tidak berhubungan lagi. Xianbo selalu memikirkan Katrina dan calon anaknya. Kemudian Xianbo berinisiatif untuk membuatkan hadiah untuk Katrina dan calon anaknya. Dengan karyanya sendiri akhirnya Xianbo dapat menyelesaikan hadiah itu. Kemudian Xianbo pun mengirimkan ke Paris.
Akhirnya paket itu pun sampai ke Katrina. Ternyata di sini Katrina juga selalu memikirkan Xianbo sampai-sampai tukang paket yang mengirimkan hadiah itu dikira Xianbo. Beberapa hari kemudian Xianbo datang ke Paris karena disuruh Sophia. Saat itu juga Sophia dan suami sedang panik karena sudah beberapa hari Katrina menghilang. Xianbo yang tidak tahu apa-apa langsung diajak Sophia dan suami untuk mencari Katrina. Kemudian Sophia menjelaskan ke Xianbo kalau beberapa hari sebelumnya Katrina menyiapkan untuk menyambut kelahiran anaknya sendirian karena kelelahan. Katrina pun mengalami pendarahan. Sebenarnya Katrina sempat dilarikan ke rumah sakit namun sayangnya bayinya tak tertolong. Karena hal itu Katrina mengalami tekanan dan stres hingga akhirnya menghilang. Kini mereka bertiga sudah menemukan Katrina yang berada di tepi jurang. Kemudian Xianbo pun mendatangi Katrina dan menenangkannya. Di sini Katrina menjelaskan kalau dirinya sudah tak punya gairah hidup lagi dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Kemudian Xianbo menjelaskan kalau cerita penerjun payung yang meninggal itu adalah kakaknya. Jika Katrina ingin bunuh diri maka dirinya akan ikut dengannya. Kemudian Xianbo mendekati Katrina dan melompat bersama. Ternyata Xianbo sudah mempersiapkan alat penerjun payung sehingga mereka berdua kembali melayang di udara. Hal ini pun membuat hati Katrina kembali bersemangat. Setelah kejadian ini mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Kini mereka berdua hidup bahagia, ditambah lagi mereka berdua sudah dikaruniai 2 anak. Itulah akhir dari film ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.